Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi, Tesco Talks ini adalah podcast dari Tesco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diwandari dan pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan dan juga legal. Hari ini merupakan episode ke-25 dari Tesco Talks. Dan kali ini kita akan membahas topik terkait perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual. Kali ini kita akan membahas topik ini bersama narasumber salah satu staf legal di Tesco Solution. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Kak Kadafi, gimana kabarnya Kak? Halo Kak Dila, kabarnya alhamdulillah baik Kak. Kalau Kak Dila sendiri, kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar baik Kak. Mungkin dari Kak Kadafi sendiri boleh nih Kak memperkenalkan diri terlebih dulu ke Sobat Tesco. Halo Sobat Texco, saya Muhammad Kadafi sebagai staf legal di Texco Solution yang siap membantu kamu kalau ada kebutuhan terkait masalah hukum bisnis dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, Sobat Tesco, tadi perkenalan singkat dari Kak Kadafi selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Selanjutnya gimana kalau kita langsung mulai aja ya Kak? Sobat Tesco, pada dunia bisnis pasti sudah gak asing lagi dengan kata merek dan hak kekayaan intelektual. Oke, mungkin kita bisa memulai dari hal yang paling dasar dulu ya Kak. Apa sih yang dimaksud dengan merek dan hak kekayaan intelektual atau HKI itu? Oke, bisa saya jelaskan Kak. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang bisa ditampilkan secara grafis, bisa berupa nama, logo, warna, huruf, angka, bahkan sampai bentuk 3 dimensi yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan untuk hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang lahir dari ide, kreativitas, atau olah pikir manusia. HKI meliputi berbagai hal seperti hak cipta, paten, desain, rahasia dagang, bahkan merek itu sendiri. Intinya, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya agar karya tidak dipakai secara sembarangan. Begitu, Kak. Oke Kak, jadi bisa dibilang HKI itu semacam perlindungan legal ya Kak, untuk memastikan ide atau karya kita tidak diambil atau digunakan oleh orang lain. Begitu ya Kak? Betul banget, Kak. Di Indonesia, setiap jenis HKI mempunyai undang-undang tersendiri. Misalnya, yang pertama ada hak cipta, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan yang kedua, itu ada hak paten, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan diperbaharui jadi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Dan yang ketiga ada merek dan indikasi geografis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Semua undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hasil karya manusia dari penyalahgunaan dan penjiplakan. Begitu, Kak. Oke, mengenai merek yang Kakak jelaskan. Contoh dari merek ini seperti Indomie, Gojek, atau Tokopedia. Itu apakah termasuk jenis merek ya Kak? Betul banget, Kak. Itu semua contoh merek dagang. Dan melalui merek itu kita bisa langsung mengenali produk atau layanan hanya dari tampilan visualnya saja. Yang kita harus pahamin, merek itu bukan cuma hanya nama, Kak. Melainkan merek juga bisa berupa suara, warna khas, bahkan bentuk 3 dimensi. Intinya, merek itu adalah identitas bisnis Sobat Texco. Nah, berarti penting banget ya Kak untuk mendaftarkan merek supaya terlindungi secara hukum. Begitu ya Kak? Iya, penting banget Kak. Dengan mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, kamu akan mempunyai hak eksklusif selama 10 tahun dan bisa diperpanjang terus sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan atau publik. Artinya, orang lain tidak boleh menggunakan merek yang sama atau mirip dengan milik kamu untuk produk yang sejenisnya.
Oke Kak, kalau misalnya saya punya brand kecil, kayak usaha minuman kopi kekinian, gimana sih Kak cara daftar merek itu sendiri Kak? Sekarang gampang banget Kak, semua bisa dilakukan secara online di situs resmi DJKI, yaitu https://dgip.go.id. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini Kak. Yang pertama, kita melakukan cek merek terlebih dahulu. Kamu pastikan belum ada yang pakai nama atau logo yang sama. Dan yang kedua, mengisi formulir secara online dan menguploadkan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pembayaran biaya pendaftaran untuk UMKM mulai dari 500.000 saja Kak. Setelah itu, DJKI melakukan pemeriksaan administratif dan substansi. Kalau disetujui, merek kamu akan diumumkan dan bila tidak ada keberatan dari pihak lain, merek kamu akan resmi terdaftar Kak. Wah, ternyata prosesnya nggak serumit yang dibayangkan ya Kak. Selain perlindungan hukum, apalagi manfaat mendaftarkan merek ini Kak? Wah, banyak banget Kak. Misalnya yang pertama itu kita mendapatkan perlindungan dari penjiplakan itu sendiri. Dan yang kedua itu bisa meningkatkan nilai dan kredibilitas bisnis kita. Dan yang ketiga bisa dijadikan aset. Merek bisa dijual, diwariskan, bahkan dijaminkan ke bank. Contohnya nih Kak, merek seperti Apple dan Coca-Cola itu nilainya bisa mencapai miliaran dolar karena perlindungan merek yang kuat. Begitu, Kak. Sekarang kita bahas sisi hukum ya Kak. Kalau ada orang yang nekat nih Kak, pakai merek kita tanpa izin, apa yang bisa kita lakukan ya Kak? Nah, ini penting banget. Dalam pasal 100 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenisnya bisa dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda 2 miliar. Selain pidana, pemilik merek juga bisa menuntut ganti rugi perdata ke pelaku. Tapi cara terbaik tetap pencegahan, yaitu dengan mendaftarkan merek sejak awal dan rajin memantau penggunaan merek kamu di pasaran. Begitu, Kak. Bener juga, jangan sampai sudah viral baru sadar kalau merek kita belum terdaftar. Bisa bahaya tuh. Iya, bener banget Kak. Sering banget kasusnya seperti itu. Banyak pelaku UMKM yang udah punya brand bagus, tapi akhirnya kehilangan haknya karena telat mendaftarkan merek. Wah, menarik banget obrolan hari ini. Jadi bisa disimpulkan ya, merek itu bukan cuma nama atau logo, tapi aset penting yang harus dilindungi lewat HKI. Betul banget Kak. Dengan kita melindungi merek, kamu melindungi identitas kamu, reputasi, dan keberlanjutan bisnis kamu Kak. Jadi jangan tunda-tunda, segera daftarkan merek kamu sebelum dipakai orang lain Sobat Exco. Dan itulah episode Tesco Talks kita untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, bisnis, dan legal. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Tesco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi seputar keuangan dan legal. Dan tentu saja kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode Tesco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik.